Halo. Silakan. Ini kan sebenarnya kalau mungkin bisa pakai atribut kenapa saya kayak contoh presiden mau ditanyakan? Ada nanya Mas, bisa ditanya nggak? Di chatting mungkin ada. Silakan, kawan-kawan media. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Mas? Ada di situ, Pak. Bagaimana tafsir terkait dengan pasal 71? Yang kedua, ada pertanyaan lagi, mohon izin Pak Ketua. Apakah ada dalam konteks penandatanganan ini, apakah ada kajian mendalam antara terkait penandatanganan itu? Oke. Well, dulu ya, saya menjawab yang 71, nanti kajian mungkin Pak Ketua KSN untuk bisa merespon. Terkait dengan ketentuan pasal 71, memang Undang-Undang 10/2016, di pasal 71 itu ada 5 ayat atau 6 ayat. 3 persoalan bahwa 1 sampai 3 itu bahwa pejabat incumbent, mohon maaf, petahana, calon petahana itu dilarang melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan, ya, 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, dilarang kecuali izin dari Kemendagri. Ya. Jadi dilarang sebelum masa penetapan calon. Kalau kita mengacu pada PKPU 5 tahun 2020 mengenai tahapan pilkada, ya sebagai revisi dari PKPU 15 tahun 2019, maka penetapan itu diagendakan tanggal 23 September 2020. Maka mundurnya adalah di 23 Maret 2020. Maka sejak 23 Maret 2020, calon yang nanti berpotensi sebagai petahana dilarang melakukan mutasi jabatan. Karena apa? Sanksinya ada 2, bisa sanksi pidana, bisa sanksi juga administratif, yaitu sampai diskualifikasi pasangan calon. Ya. Itu yang salah satu ayatnya demikian. Di sisi lain juga ketentuan bahwa petahana maupun bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ya. Saya kira ini kaitannya dengan soal bansos COVID ya. Maka kami berharap bahwa bakal calon yang berpotensi petahana ini tidak menyalahgunakan bansos COVID untuk kepentingan politik pilkada. Ya, karena itu larangan dan itu sanksinya juga bisa, kalau petahana bisa sampai pidana dan juga bisa diskualifikasi. Jadi sekali lagi melalui ini kami menghimbau agar bakal pasangan calon yang berpotensi nanti petahana, pertama tidak melakukan mutasi jabatan 6 bulan,
sebelum penetapan dan juga tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Demikian. Kemudian terkait dengan kajian lebih lanjut, Pak Ketua KSN bisa sampaikan. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Memang proses ini sudah berjalan 3 bulan dan untuk sampai pada kerjasama ini memang pertama basis kita adalah MOU masa lalu, yang kemudian juga kita sebagai pengawas memiliki data tentang aduan-aduan yang selama ini masuk ke KSN dan juga tentu data-data yang berasal dari para pemangku kepentingan. Kita misalnya dapat data dari KPU, yang semuanya itu kita rangkum dan itu menjadi bahan kajian kita untuk membuat perjanjian kerjasama ini. Poin-poin penting apa berbasis pada data yang ada. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ya. Ya. Poli. Ya. Jumlah pelanggaran ASN yang ditangani Bawaslu sekarang berapa? Berapa yang sudah keluar rekomendasi sanksi? Oke. Dari Jawa Pos. Jawa Pos ya. Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini, data yang sudah kami lakukan tindak lanjut ada 369 laporan yang sudah kami lanjutkan kepada KSN dengan pelanggaran terbanyak sebesar 33% dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi di daerah, ya. Dan sebagian besar sudah dilakukan tindak lanjut rekomendasi dari KSN. Mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan detailnya dari 369 itu, berapa yang sudah dikeluarkan rekomendasi dari KSN dan berapa yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK-nya. Karena perintah undang-undang adalah kewajiban PPK untuk menindaklanjuti atas rekomendasi dari KSN. Ya, terima kasih. Data yang masuk kami sudah kami proses dan untuk tahun 2020 ini rekomendasi dari KSN sudah ada 195 dan yang sudah ditindaklanjuti ada 47, sementara yang lainnya masih dalam proses karena kita harus klarifikasi macam-macam. Dan memang aduan yang terbesar itu kemudian sanksi yang terbesar adalah pada kategori sedang. Ya. Jadi kemudian sanksi yang terbesar di sini adalah disiplin sedang, kemudian sanksi moral harus membuat pernyataan terbuka. Itu kira-kira gambarannya. Demikian Mas Poli dari Jawa Pos. Ada yang lain? Ya. Ada yang masuk ke chat dari Jawa Pos juga dari sama dari Mas Poli. Pertanyaannya ke Kemendagri. Selama ini rekomendasi sanksi terhadap ASN tidak netral, sering tidak dilaksanakan kepala daerah. Bagaimana sikap Kemendagri? Terima kasih. Terkait pertanyaan ini, apabila memang semua bukti-bukti sudah diverifikasi, maka salah satu aspek pembinaan dan pengawasan umum Mendagri itu adalah kepegawaian daerah. Nah, di sini ada berbagai ketentuan perundang-undangan yang bisa diterapkan untuk itu. Mulai dari Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang 23 2014, sampai PP 12 2017. Di sana ada sanksi administratif sampai sanksi disiplin, pelanggaran disiplin. Nah, untuk pelanggaran disiplin sudah diatur di dalam PP 53 2010. Dan yang terberat itu apabila terbukti adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian penjelasan kami singkat. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Satu lagi Mas dari Nabire. Nabire. Izin bertanya, bagaimana
bagaimana dengan ASN yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada seseorang yang berencana mencalonkan diri pada pilkada nantinya, dukungannya disampaikan di media sosial. Ya. Itu ya. Bagaimana dengan ASN yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada seseorang yang berencana mencalonkan diri pada pilkada nantinya, dukungannya disampaikan di media sosial. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Nabire ya. Kami coba telusuri lebih lanjut ya. Apakah kejadian ini sudah ditangani oleh jajaran kami di daerah sana? Ya, kalau belum, kami akan segera instruksikan agar segera ditindaklanjuti ya. Dalam artian untuk melakukan klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan kalau memang dugaan kuat pelanggarannya, kualifikasi masuk pelanggaran, tentu akan kami tindak lanjuti, baik administratif ke KSN, ataupun nanti kalau ada dugaan pelanggaran lainnya. Kami kira itu. Mungkin Pak Ketua ada. Ya, bagi KSN yang penting adalah ada bukti, pelanggarannya seperti apa, buktinya seperti apa, baru kemudian kami proses. Kalau kemudian ada buktinya, ya kemudian tentu ada konsekuensi dari pelanggaran itu, sanksinya seperti apa. Dan sanksi nanti kita berikan dan kemudian yang akan mengeksekusi adalah BPK. Ya, satu lagi Pak, dari Harian Kompas, mungkin itu dari KSN Pak. Jumlah 369 laporan tersebut terjadi selama periode waktu kapan dan bagaimana jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian, Pak. Kita tanya. Sebelumnya itu 412. Ya. Baik, untuk tahun 2019 itu datanya ada 412 pelanggaran netralitas, sampai dengan 2020 tanggal 15 Juni kemarin ada 351. Jadi kalau kita bandingkan sampai Desember nanti ya kita tunggu. Tapi sampai sekarang setidaknya gambarannya seperti itu. Dan pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, sekali lagi kami punya data 10 daerah yang paling tinggi pelanggarannya. Yaitu ada pertama Kabupaten Wakatobi, kemudian itu ada 18 pelanggaran, Kabupaten Sukoharjo 11, Provinsi Nusa Tenggara Barat 7, Kabupaten Dompu 7, Bulukumba 7, Banggai 7, kemudian Kemendikbud itu 6, Kota Makassar 5, Kabupaten Supiori 5, dan Kabupaten Muna 5. Ini gambaran pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya kira itu. Ya. Cukup ya? Oke. Terima kasih semuanya, sahabat media yang langsung di sini maupun yang melalui media Zoom. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat. Terima kasih.
Tadi kalau jam 2, Bang. Oh, aku bisa persiapan. Ada tadi proses juga kan gimana? Gue ya siap. Atau Iya. Nah, maksudnya. yang biasa dipakai aja. Jadi udah pakai kalau udah usaha kita, gue mau kan, catnya kasih, oke gini, udah gue bawa satu udah, gue soalnya kan jadi siapa orangnya kita udah kebiasaan karena kemarin gue nggak mau juga, jadi pasti untuk satu